bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Agustin dengan NIM 61201230 Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan apa sih bisnis internasional itu. Mari kita simak baik-baik ya materinya. Kali ini saya akan menjelaskan dua hal penting tentang bisnis internasional, yaitu bagaimana menyusun strateginya dan bagaimana memasarkan dengan baik. Nah, yang pertama, kita itu harus tahu apa sih bisnis internasional itu. Singkatnya, semua kegiatan jual beli atau kerjasama yang melintas batas negara, mulai dari pengiriman barang ke luar negeri, menjual jasa keluar, hingga berbagai teknologi atau uang modal, itu termasuk bisnis internasional. Nah, di sini juga ada menurut para ahli. Menurut Donald Ball, bisnis internasional bukan hanya tentang jual beli biasa, tapi ada banyak jenis kegiatan lainnya. Sedangkan pakar Hual Adolf bilang tujuan utama dari perdagangan antara negara adalah supaya semua pihak yang terlibat bisa mendapatkan keuntungan. Nah, setelah tahu apa sih bisnis internasional itu, sekarang kita bahas strateginya ya. Strategi ini dibuat supaya perusahaan bisa mengelola resiko saat beroperasi di luar negeri dan mengambil kesempatan yang ada. Ada 4 tujuan utama strategi ini. Yang pertama itu supaya pasar jadi lebih luas. Yang kedua, biaya jadi lebih murah. Yang ketiga, bisa bersaing dengan perusahaan lain. Dan yang keempat, tidak terlalu tergantung pada satu negara saja. Menurut dua pakar, yaitu Bartley dan Goshal, ada beberapa jenis strategi yang bisa digunakan, mulai dari disesuaikan dengan tempat hingga yang dibuat sama di mana saja untuk menghemat biaya. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana memasarkan bisnis internasional sekarang ini. Pemasaran bukan hanya tentang iklan. Menurut Coulter dan Killard, ini adalah cara untuk mendapatkan dan menjaga pelanggan dengan memberikan nilai yang baik. Dalam bisnis internasional, pemasaran bisa dilakukan dengan 4 cara ini. Yang pertama itu membangun nama baik di masyarakat. Yang kedua itu berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak yang terkait. Yang ketiga itu menggunakan berbagai jenis media untuk menyebarkan informasi dan melakukan kegiatan untuk mengajarkan atau membantu masyarakat. Untuk menjalankannya, kita bisa membuat identitas merek yang kuat, membuat kampanye yang tepat sasaran, bekerja sama dengan berbagai pihak, dan selalu mengecek apakah kegiatan ini berhasil atau tidak. Nah, perlu kita pahami bahwa strategi dan pemasaran dalam bisnis internasional ini tidak bisa dipisahkan. Strategi jadi arahan yang kita tempuh, sedangkan pemasaran adalah cara kita untuk menjangkau dan membuat orang itu tertarik dengan produk atau jasa kita. Misalnya, jika perusahaan membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, maka cara memasarkannya juga harus sesuai dengan budaya dan kebiasaan orang di tempat itu agar bisa berhasil. Jadi, bisnis internasional ini adalah kesempatan besar untuk perusahaan di zaman sekarang yang semakin terhubung. Dengan menyusun strategi yang tepat dan memasarkan dengan baik, bisnis internasional ini bisa berkembang lebih luas, bekerja lebih efisien, dan tetap bisa bersaing di pasar dunia. Perusahaan-perusahaan besar dari Indonesia seperti Garuda Food, Telkom, dan Indofood telah menunjukkan bukti nyata bahwa bisnis lokal bisa berdiri kokoh dan bersaing di pasar global. Mereka membuktikan bahwa kesuksesan tidak datang begitu saja, dibutuhkan perencanaan yang cermat, mulai dari memahami karakteristik pasar luar negeri, menyusun strategi yang tepat, hingga menyesuaikan cara beroperasi dengan kondisi setempat.
Selain itu, dunia bisnis internasional selalu berubah dengan cepat, mulai dari perubahan kebijakan pemerintah dengan tujuan, tren konsumen yang terus bergeser, hingga kemajuan teknologi yang mendorong cara baru berbisnis. Oleh karena itu, tidak cukup hanya memiliki rencana awal yang baik. Kita juga perlu selalu mengikuti perkembangan terkini di pasar dunia, melakukan evaluasi secara berkala, dan siap mengubah strategi serta pola pemasaran agar tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan yang muncul. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.